wabarakatuh. Kami dari kelompok SN pada kesempatan kali ini akan menjelaskan dan menampilkan hasil dari implementasi proyek akhir grafika komputer dengan menggunakan OpenGL, yaitu kamar kos. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Nisri Nadia Faira dengan NIM 185155001111019 dari Teknik Informatika angkatan 2018 dan teman-teman saya. Nama saya Swastika Akbar Umardani dengan NIM 18515152001111056 dari Teknik Informatika Universitas Brawijaya angkatan 2018. Pada kali ini, implementasi kamar kos terdiri dari kasur, meja, kulkas, dan juga lemari, di mana saya mengerjakan bagian kulkas dan juga kasur, dan partner saya mengerjakan Saya mengerjakan bagian lemari dan juga meja. Untuk penjelasannya adalah sebagai berikut. Untuk kode implementasinya, di sini kita pertama-tama nge-include demo.h, di mana demo.h ini berisi render engine, variabel, dan juga metode-metode atau fungsi yang bakal kita gunain di demo.cpp nanti. Seperti dapat kita lihat di sini variabel ada shader program, VBO, VAO, EBO, tekstur, dan juga ada TVBO 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada active program. Untuk aktifin programnya, di sini ada untuk kameranya juga, ada view koordinat XYZ, ada ketinggian kamera koordinat XYZ, dan juga posisi kamera koordinat XYZ, kecepatan kamera, dan juga FOV. Lalu di sini kita juga ngeinisiasi nilai dari angle-nya nanti adalah 0. Lalu di sini juga ada deklarasi init, deinit, update, render, active shader program, proses input, build meja, build lantai, dan objek-objek lainnya nanti kita bakal buat di OpenGL, semua dideklarasiin di sini. Lalu juga ada untuk kamera, untuk pergerakan kamera, surface kamera, dan rotate kamera, dan juga init kamera. Nah, itu untuk demo.h-nya. Jadi di sini lanjut ke init, di mana init ini fungsinya, isinya itu adalah metode dan juga fungsi yang bakal kita gunakan untuk nge-build atau kayak kita pakai atau kita buat nanti di bawahnya itu untuk nge-build dan nge-compile shader program kita. Dapat dilihat di sini kalau shader programnya itu menggunakan meja.vert dan juga meja.frac sebagai acuannya. Lalu ada active shader program yang saya bahas sedikit-sedikit sekarang karena bakal dijelasin secara lebih detail nanti di penjelasan selanjutnya. Jadi di sini active shader program itu untuk ngaktifin shader programnya dari active shader ke shader program. Lalu di sini ada build meja, lantai, atap, dinding, dinding depan, lemari, lemari depan, kasur, kulkas, kulkas depan, dan juga ada init kamera. Dimana di sini tuh build itu tersebut adalah build untuk objek-objek yang kita buat nanti, yaitu meja, lemari, kasur, dan juga kulkas. Serta di sini ada tambahan atap, dinding, lantai, dan juga lantai. Nah, jadi beberapa objek di sini itu kita pisah menjadi dua. Yang pertama untuk bagian depannya, yang kedua untuk bagian kanan kiri dan juga belakangnya. Hal tersebut karena kita menggunakan tekstur yang berbeda untuk bagian depannya. Jadi gambarnya tuh beda untuk bagian depannya, namun sama untuk bagian kanan kiri dan juga belakangnya, seperti itu. Lalu di sini ada init kamera, isinya itu
tentang nilai-nilai yang nanti kita masukin ke variabel yang udah dideklarasiin di demo.h-nya gitu untuk kameranya. Lalu di sini ada deinit. Di sini sebenarnya deinit itu nilai opsional, di mana deinit ini fungsinya untuk ngealokasiin resource yang sekiranya itu udah keluar dari tujuan awalnya gitu. Seperti kayak misal VAO-nya udah nyimpang gitu, dia di delete. Implementasinya yaitu terdapat update di sini. Update yaitu dengan tipenya double yang nanti akan diubah menjadi float. Nantinya ini akan menghasilkan suatu angle dari layarnya. Jadi untuk update layarnya gitu. Nah, kemudian render ini adalah untuk perenderan menjadi suatu yang dapat dilihat. Yang pertama adalah viewport. Apa itu GL viewport? GL viewport itu jadi kita melihat sekelilingnya. Jadi di sini screen wide, jadi panjangnya sama lebarnya. Jadi screen panjangnya sama lebarnya. Kemudian di sini ada GL clear dan clear color, yaitu untuk memberikan warnanya dengan warnanya 1F, 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 1F. Kemudian di sini ada polygon mode, jadi nanti modenya berbentuk polygon. Kemudian kita mengaktifkan GL depth test. Di sini yaitu ada ini yang digunakan untuk membuat suatu matrix, yaitu GL Matte Projection, yaitu nanti perspektif dengan 45 GL float screen wide per screen height-nya segini. Jadi ini nantinya untuk membuat matrix dengan perspektifnya 45F untuk screen wide-nya per screen height-nya 0,1 kali 100F. Kemudian project location-nya yaitu GL Get Uniform Location, yaitu nantinya akan mengambil uniform location-nya dan menggunakan aktif programnya atau program yang aktifnya sebagai projection-nya. Kemudian ini untuk membuat matrix. Nah, di sini apa? Di sini ada look at. Look at itu digunakan untuk kameranya. Jadi kameranya yaitu nantinya akan terbentuk dari X, Y, Z. Jadi X, Y, dan juga Z. Nah, itu akan ada vektor 3, vektor 3, vektor 3. Nah, ini nanti akan pose kameranya yang digunakan untuk kameranya. Kemudian di sini juga terdapat view kamera. View kamera itu tuh yang kita lihat kameranya. Up kamera itu kita ke atas kameranya. Nah, kemudian view location-nya yaitu adalah nanti didefinisikan ada from location dari aktif programnya view. Kemudian di sini kita akan mendraw semuanya, yaitu menggambarkan semuanya. Jadi kita merender yang telah kita buat nanti di bawah ini. Draw meja yang pertama nanti akan membentuk meja, draw lantai akan membentuk lantai, draw dinding akan membentuk dinding, draw atap akan membentuk atap, draw dinding depan akan membentuk dinding depan, draw lemari akan membentuk lemari, draw lemari depan akan membentuk lemari depan, draw kasur akan membentuk kasur, dan draw kulkas akan membentuk kulkas. Kemudian di sini adalah untuk membuat lighting-nya. Yang pertama yaitu lighting post-nya. Lighting post-nya itu adalah untuk membuat light post-nya. Nah, di sini yang post ke depan ya. Nah, ini dia memiliki ini X, Y, Z, berarti ini titiknya di sini. Kemudian ini view post location-nya, berarti ini untuk lighting di post location-nya, view-nya, view post-nya. Nah, ini dengan GL Uniform View Post Location-nya atau lokasinya yaitu 030. Jadi setiap kita membuat sesuatu, kita definisikan di mana tempatnya itu berada atau di mana titik itu berada. Nah, seperti ini. Ini light color post-nya berarti untuk warna color-nya yaitu nanti didefinisikan oleh 1F, 1F, 1F. Mengapa berbeda? Karena di sini light color itu adalah berbentuk warna-warna. Jadi didefinisikan dengan F. Sedangkan yang ini adalah titik. Kemudian void active shader program. Void shader active shader program yaitu adalah nanti akan mengaktifkan shader programnya
yang akan merujuk ke shader program yang dituju. Nanti jadi use shader itu dari aktif programnya, dari shader program yang dituju. Lalu di sini saya membuat beberapa objek. Yang pertama yaitu atap, lantai. Kemudian saya juga membuat kasur dan juga kulkas. Di sini yang pertama adalah saya ingin menyebutkan di sini lantai. Nah, di sini biar saya ubah dulu biar gampang. Oke. Di sini saya membuat lantai. Nah, lantai di sini nantinya ada dua, semuanya ada dua, yaitu kita build terlebih dahulu, kemudian setelah kita build, baru nanti kita nge-draw dari si yang telah kita build ini, supaya dia rendernya yang tadi. Nah, yang pertama yaitu adalah build lantai. Bagaimana kita membuat lantainya ini? Yang pertama yaitu adalah kita membuat teksturnya ini, yaitu pakai kita definisiin variabel tekstur dari build lantai ini, yaitu tekstur 2. Nah, tekstur 2 ini nanti juga didefinisikan di demo.h ini. Di sini terdapat tekstur 2. Jadi setiap tekstur ini nanti akan dideskripsikan. Di sini adalah kita semuanya memakai library. Jadi di sini terdapat beberapa library yang sudah ada, yaitu adalah GL Gen Texture, yaitu adalah untuk teksturnya sendiri. GL Bind Texture yaitu untuk membind teksturnya. Nantinya jadi GL tekstur 2 dimensi dan tekstur 2, didefinisikan dari tekstur 2. Ini semuanya untuk membuat teksturnya dari si lantai ini. Nantinya tekstur dari lantai ini akan terbuild. Kemudian ada integer dari width dan height, yaitu dari lebar dan juga tingginya, yang nantinya dia akan load image. Di sini terdapat ubin.jpeg, yaitu terdapat di resource file-nya. Nantinya dia akan membuild si ubin.jpeg ini. Nah, build.jpg ini artinya ubin ini akan terbentuk di render ya. Nanti saya akan jalankan. Kemudian di sini GL text image tekstur 2 dimensinya dengan RGBA, yaitu yang warnanya jadi red, green, blue gitu. Nah, ini lebar juga tingginya, terus menggunakan RGB jadi, dan dia akan load si image ini. Image ini nanti akan ke-load sehingga akan membentuk suatu lantainya. Kemudian generate map ini adalah untuk generalisasi tiap mapnya gitu. Nah, nanti SQL free image data itu bakal didefinisikan di image. Band teksturnya sama seperti di bawah ini. Nah, ini digunakan untuk shadow-nya. Shadow-nya jadi kita definisiin sama seperti yang di atas, yaitu band tekstur 1, tekstur 2. Nah, ini digunakan untuk membuat teksturnya. Kemudian yang ini digunakan sama yang tadi, nanti dia akan mengeload ubin.jpeg dengan lebarnya juga tinggi, kemudian SQL load RGBA. Jadi nanti warnanya jadi tidak black doang gitu, jadi ada gabungan antara RGB-nya. Kemudian dia akan ngeload si image-nya. Nah, di sini ada GIF-load vertical. Apa itu GIF-load vertical? Nah, GIF-load vertical yaitu adalah bagaimana si lantai ini didefinisikan. Nah, lantai ini dibuat dari gabungan dari segitiga-segitiga. Di sini saya mendefinisikannya, yaitu yang pertama dimulai ini X, Y, Z. X, Y, Z, X, Y, Z, X, Y, Z. Ini dibentuk dengan matriks. Lalu yang ini adalah nanti akan mendefinisikan tempatnya, dan ini akan mendefinisikan warnanya, yaitu yang FF ini adalah warnanya. Yang X, Y, Z itu min 6,
535 min 1 min 3,75 ini X, Y, Z ya, seperti ini. Berarti ini vertikalnya, bentuk-bentuknya, matriksnya. Kemudian di sini identifikasinya, jadi ini kan 1 ya, berarti ini 1. Kemudian ini 2, ini 2. Ini 2. Nah, nantinya ini akan didefinisikan di sini ya. Berarti dimulai dari ini 0, ini 0, ini 1. Berarti dimulai dari 0, 1, 0, 2, 1 seperti itu. Itu identifikasi pembentukannya seperti apa dengan matriks ini. Kemudian di sini adalah vertex array, yaitu berarti untuk nge-arrayin si vertex ini dan didefinisikan dengan variabel-variabel juga. Ini harus berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini adalah untuk membuat si teksturnya agar keluar array buffer, size of, static draw. Nantinya ini semua akan membuat atau menggambar si width lantai ini. Kemudian posisi atributnya yaitu ini ada posisi ke-1, posisi kedua, posisi ke-0, posisi ke-1, dan posisi kedua. Posisi 0 ini kalau kita ubah, nantinya kita akan mengubah ukuran dari si lantai ini, sehingga nanti lantainya akan berubah jadi bukan lantai, karena ini ada kumpulan segitiga, jadi 3 dimensi. Kalau kita 2, berarti ini akan 2 dimensi. Kalau 3, berarti didefinisikan 3 dimensi vertex array pointernya. Nah, kemudian vector array pointer yang kedua, yang ke-1, yaitu, ini kan dibuatnya dari vertex array 1 ya. Kalau yang ke-1, yaitu nanti dia akan membentuk vertexnya atau teksturnya. Dia akan membentuk teksturnya. Jadi teksturnya 2 berarti teksturnya 2 gitu. Kalau teksturnya 3 berarti 3 gitu. Nah, kemudian yang ini pointer yang kedua yaitu berfungsi sebagai warnanya. Jadi warnanya lightingnya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian di sini setelah kita build, kita akan melakukan draw atau penggambaran dari yang telah kita build, yaitu use shader, yaitu this active program. Berarti kita menggunakan active program shadernya, aktif teksturnya yaitu GL tekstur 2, sama ini GL tekstur 2. Lalu nanti akan bind teksturnya, ini akan membuat teksturnya dengan material diffuse lightingnya. Nah, ini akan specular. Kemudian di sini adalah untuk membuat shyness matlock atau kecerahan dari barang itu sendiri. Nah, di sini akan membuat model location-nya, jadi dia akan membuat si shyness-nya ada di mana? Ini berarti nanti yang ini shyness matlock ini lokasi dari shyness-nya nanti ada di mana. Nah, kemudian di sini ada model lokasinya, berarti nanti dia akan model ini tuh akan ditaruh di mana? Seperti itu. Kemudian yaitu matriksnya 1, berarti nanti dia akan nge-matriks 1, kemudian draw elemen, dia akan ngegambar elemen-elemennya dari gabungan segitiga-segitiga, kemudian dibind tekstur, dan vertexnya digunakan yang tadi, seperti itu. Nah, nanti jadinya akan seperti ini. Jadinya akan seperti ini. Nah, di sini akan terlihat ada shine-nya. Nah, ini yang bulat ini nih menemukan
lighting-nya. Lighting-nya berarti nanti akan didefinisikan juga di lantai ini. Seperti itu. Lalu saya juga membuat atap. Seperti codingannya sama. Jadi kita teksturnya kita definisikan terlebih dahulu, yaitu tekstur 3. Kemudian bind teksturnya, yaitu tekstur 2 dimensi. Jadi ini gabungan dari 2 dimensi ya, untuk menjadi 3 dimensi dengan variabel atau namanya yaitu tekstur 3. Kemudian ini teks parameternya. Semua teks parameter ini nantinya digunakan untuk membuat atapnya ini, Kemudian width dan height-nya ini yaitu adalah lebar dan juga tingginya nantinya akan mengeload suatu image. Nah, kita harus mendefinisikan. Jadi kita harus menyesuaikan semua gambaran ini awalnya merupakan objek yang tidak ada, maksudnya clear gitu ya. Jadi kita harus menambahkan suatu gambar agar lebih real. Di sini karena kita atap, berarti kita akan ngeload dari atapnya ini. Kemudian kita pakai lebarnya juga tinggi. Lalu di sini kita akan membuatnya menjadi RGB, jadi nggak black atau itu, jadi warnanya kelihatan apa yang warna di atap 2 ini. Atap 2 di sini saya bisa beritahu atap 2 nanti seperti ini. Kemudian nanti akan di-generate map-nya, jadi nanti akan muncul warna atapnya gitu di-generate. SQL free image ini nantinya akan ngambil image-nya dari mana sih? Image itu dari image. Image-nya udah kita definisiin di sini, yaitu atap 2. Kemudian band tekstur, nanti kita akan membuat teksturnya, yaitu tekstur 2 dimensi. Gabungan antara 2 dimensi gitu nanti akan menjadi 3 dimensi ya. 3 dimensi. Kenapa menjadi 3 dimensi? Karena nantinya di sini kita definisinya jadi 3 dimensi. Nah, di sini. Lalu yang ini band tekstur 2 dimensi. Nah, ini sama. Yang ini gunanya untuk shadow, bedanya pendeskripsiannya sama seperti yang di atas, yaitu T-tekstur, sama banget. Namun cuma beda di sini, yaitu tekstur min filter, GL linear, jadi bentuknya linear. Tekstur 2 dimensinya sama, minimal filter, sama maksimal filter dengan linear. Ngeloadnya nanti sama, yaitu kita bakalan ngeload dari atap 2 ini. Kemudian teks image 2 dimensinya memberikan warna RGBA dengan lebar dan juga tinggi yang akan ngeload si image-nya, yaitu atap 2. Di sini ada vertical ya. Vertical seperti biasa, bagaimana atap itu terbentuk. Atap itu terbentuk dari kumpulan segitiga dari satu titik ke titik yang lain. Nah, kemudian di sini titik yang pertama yaitu adalah di sini didefinisikan sebagai ini 0, 1, 2, 3. Nah, di sini bagian belakang ini merupakan warna. Ini bagian belakang merupakan warna. Bagian ini merupakan tempatnya di mana, posisi tempatnya di mana. Nah, ini adalah X, Y, Z ya. Yang 3 ini bagaimana atap itu terbentuk. Jadi atap itu terbentuk dari titik yang pertama, titik yang 0 yaitu adalah 88 dan 5,75. Kemudian titik kedua 6,55, 8,5,75. Kemudian X-nya yang ketiga yaitu min 6,55, Y-nya yaitu 8, dan Z-nya yaitu min 3,75. X yang keempat yaitu 8, Y-nya yang kedua yaitu 8, dan Z-nya yang keempat itu min 3,75. Nah, nantinya ini akan diidentifikasi. Jadi, dari mana dulu sih si atap ini terbentuk? Seperti yang tadi saya telah jelaskan. Jadi, dari titik 0, lalu ke titik 2, lalu ke titik 1, lalu ke titik 0, lalu ke titik 3, lalu ke titik 2.
Nah, inilah yang nantinya kumpulan dari segitiga-segitiga ini akan membentuk suatu atap. Kemudian vertex array yaitu nantinya di sini akan didefinisikan dengan teksturnya. Teksturnya itu didefinisikan dengan variabel yang berbeda-beda dan akan menyimpan yang ini tuh untuk mana sih? Jadi tidak akan tertukar antara atap dan juga ubin, yaitu vertex array untuk atap yaitu adalah TVAO3, gen buffernya untuk buffernya yaitu TEVBO3 dan TEBO3. Nah, ini nanti akan mengeload gen vertex array yaitu dari yang telah didefinisikan di gen vertex array. Nah, lalu di sini akan bind buffernya yaitu dari TVBO3 yang telah disimpan yang tadi kita udah definisiin JL gen buffernya untuk atap. Nanti dia bakal nge-arrayin kemudian dia bakal nge-bufferin datanya dari array buffernya ke size of-nya itu yang tadi vertical, ini size of vertical dan nantinya bakal nge-statikin draw-nya. Kemudian, yang ini adalah untuk kebentuk kotaknya atau untuk kebentuk bagaimana atapnya itu. Lalu yang ke ini yaitu adalah kita ngebentuk bagaimana itu tuh dibentuknya tuh dari titik mana sih. Nah ini tuh ukurannya, nah ini titik mana ke titik mana. Yang ini titik vertex pointer yang ke 0 yaitu untuk 3 dimensi, vertex yang ke 1 yaitu untuk banyaknya teksturnya. Jadi teksturnya kalau kita 3 berarti nanti tekstur dari itu semakin banyak garisnya atau semakin apa. Ini 2 ini digunakan untuk memunculkan vertexnya. Kemudian draw atap. Setelah kita build, ya pasti kita akan melakukan draw pada semuanya ya. Yang pertama yaitu use shader program. Berarti kita menggunakan shader program yang aktif. Ya tadi kita telah aktif tekstur yaitu XGL tekstur 2 sama dia bagian tekstur 2 dimensi dengan tekstur yang udah disimpan tadi yaitu tekstur 3. Tekstur 3 itu untuk atap. Kemudian di sini adalah untuk lightingnya yaitu ada material diffuse sama material specular yaitu aktif teksturnya itu yang mana aktif teksturnya kita bakal ngeload. Kemudian di band teksturnya ini untuk shadownya itu untuk dengan menggunakan material specular itu yang bulat itu. Di sini ada shyness itu apa? Shyness itu untuk keterangan, bukan shine, untuk tampilannya gitu pokoknya. Nah, shine-nya ini ada di 0,4 F. Nah, ini bisa dipindah-pindah. Band buffer-nya yaitu ini tuh digunain cuma kalau kita kelebihan aja. Lalu di sini kita akan membuat ininya ada di mana, ukurannya seperti apa bentuknya. Nah, ini adalah X, Y, Z ya, jadi 000. Model karena dia berada di 000, nanti dia tampilannya akan berada di atas. Kemudian model location-nya akan menggunakan shader program dengan nama model. Nah, nantinya akan membuat matrix dari value modelnya ini yang akan membuat triangle ini dari 6 triangle. Nah, makanya kenapa disebut triangle? Karena semua bobikan di sini dibuat dari triangle atau segitiga. Jadi dari titik ke titik 1 itu segitiga. Ini seperti ini kalau dijalankan. Nah, nanti akan seperti ini. Kalau yang pointer 0-nya nanti tadi yang ke 1, yang ke 0 itu akan membuat 3 dimensi seperti ini, yang di atas itu. Ini bisa kita jalankan, mundurkan. Nah, kalau satunya ini berarti 1, 2, 3, 4. Ini 4 kali 4, ini semakin banyak sih.
nanti ininya. Untuk build dindingnya, jadi di sini seperti objek-objek sebelumnya, kita ngeload dan create teksturnya dulu. Jadi di sini kita menggunakan variabel tekstur 6 dan juga tekstur 6. Tekstur 6 ini untuk tekstur dasarnya dan tekstur 6 ini untuk shadownya. Jadi bisa kita load dan create dulu di sini dengan parameter-parameternya. Lalu di sini kita nge-inisiasiin panjang juga lebarnya, ngeload fotonya yaitu yang wall. Di sini yang ini. Lalu di sini kita biasa ngubah jadi 3D, jadi 2D dan ngebind dia. Lalu setelah itu hal yang sama dilakukan untuk si shadownya ini. Di inisiasi lalu di bind, lalu kita ngeload fotonya si wall ini, lalu kita ubah ke 2 dimensi, kita free in, lalu kita bind lagi. Lalu setelah itu untuk posisi geometrinya ya, geometri sama koordinatnya itu kita cuman ngedekorasiin yang belakang, kiri dan juga kanan. Untuk depannya nanti ada di build dinding depan. Jadi di sini seperti biasa untuk bagian belakang itu ini untuk menentukan bagian kanan kiri dia. Jadi posisinya itu ada di 88, min 6,55 dan min 6,55. Lalu untuk ini untuk tingginya itu dia 8. Untuk sisi paling tingginya itu di koordinat 8 dan sisi paling bawahnya itu ada di min 1. Lalu untuk posisinya itu dia ada di minus 3,75. Seperti itu. Lalu untuk left dan right, posisi pertama kolom pertama itu untuk maju mundur dia. Jadi kalau left itu posisi dia ada di min 6,55, sedangkan yang right itu ada di 8, seperti itu. Lalu untuk tengahnya dia masih tinggi dan pendeknya, sisi paling pendek dan sisi paling tingginya. Lalu untuk yang baris ketiga itu untuk posisi kanan kirinya, jadi panjangnya tuh di mana? Jadi di sini dia panjang itu min 3,75 sama 5,75 begitu. Lalu sama dengan yang sebelumnya juga, di sini indikasi itu untuk membuild segitiganya 0,021, 0,32 gitu. Ini sama aja, cuman yang membuat rada beda itu karena yang pertama dikasih adalah di sini back, lalu left, lalu right. Biasanya kan front dulu. Lalu di sini kita ngedekasiin vertex array sama vertex buffernya. Lalu kita bind ketiganya di sini. Lalu seperti biasa untuk posisinya yang di sini masih 3 dimensi. Lalu ini ada vertex pointer untuk tekstur base teksturnya. Lalu di sini untuk untuk shadernya. Lalu di sini kita ada yang tadinya kan kita sudah ngebind VIO ya di atas, cuman di sini kita nge-unbind VIO-nya itu gitu. Lalu di sini setelah kita build, kita ngedraw dindingnya. Di sini kita nge-freezing shadernya. Lalu di sini kita masih menggunakan material yang sama, yaitu diffuse, specular, dan juga shininess. Di sini kita menggunakan shininess-nya itu 0,4 float. If ini menyatakan floatnya. Lalu setelah itu kita seperti biasa ngebind ulang si VAO-nya supaya lebih rapi dan terorganisir. Lalu di sini karena kita nggak perlu nge-scale ulang si dinding karena jadi sebenarnya itu kita bisa pakai di sini tuh kita bisa define-nya tuh sama-sama 0,5 semua. Lalu kita nge-resize-nya tuh di bagian
bagian jalan translate ini, cuman beberapa pengerjaan tuh ada yang menggunakan keduanya, GLM scale maksud saya, maaf. Jadi kalau kita mau menentukan ukuran tuh bisa di sini. Kita ubah koordinatnya, kita panjang pendekin, atau bisa juga nanti menggunakan GLM .2.2 scale gitu. Lalu di sini karena kita nggak perlu ngubah-ngubah posisi koordinat dindingnya itu, maka kita pakai 0,0,0 gitu. Kita di sini pivin si shader programnya, jadi model ini ke shader programnya. Lalu kita di sini nge-draw elemen, nge-unbind teksturnya, dan juga nge-unbind vertex array-nya. Lalu untuk bagian depan dinding, di sini ada build dinding depan. Nah, seperti dinding yang kanan kiri belakang tadi, kita nge-load dulu teksturnya. Di sini kita pakai tekstur 4. Lalu di sini kita deklarasiin panjang dan lebarnya. Lalu kita nge-load foto ini tembok depan untuk tembok depannya. Tuh. Lalu kita ngubah jadi 2 dimensi. Di sini kita generate jadi 2 dimensi. Generate minmapnya. Lalu di sini kita nge-unbind si teksturnya yang tadi udah di bind di awal. Tuh, lalu di sini sama seperti sebelumnya, ini untuk shadow-nya. Jadi kita ngedeklarasiin as texture space shadow-nya, lalu kita ngebind teksturnya, kita ngebind parameternya, lalu kita ngeload image-nya, terus kita masukin kita ubah GL tekstur 2 dimensi, lalu kita nge-free image-nya, lalu kita nge-unbind teksturnya gitu. Setelah itu untuk vertices, di sini kita hanya, ini maksudnya front, kita hanya ngedeklarasiin si frontnya aja, posisinya itu posisi panjangnya itu ada di 8 sama min 6,55. Lalu untuk tinggi pendeknya kita pakai min 1 sama 8 sama seperti di atasnya. Lalu untuk posisi maju mundurnya itu kita pakai 5,7,5 gitu. Lalu untuk indikasinya 0,21, 0,32 seperti si back-nya ini gitu. Lalu setelah itu kita ngedeklarasiin vertex array-nya. Kita nggunain VBO 4, VAO, VBO, dan EBO 4. Lalu di sini kita ngebind VAO, VBO, dan EBO-nya ke dalam buffer dan juga vertex array. Lalu di sini kita mengatur atau mengkonfigurasi atribut-atribut yang ada di vertex array dan buffernya gitu. Sini masih menggunakan 0,3, masih menggunakan 2 dan 2,3. Jadi sebenarnya untuk membuat objek-objek ini, saya dan partner saya itu hanya mengulang-ulang kode-kode yang mirip-mirip gitu loh. Paling yang diubah-ubah tuh bagian ininya, lalu bagian verticesnya seperti itu, lalu bagian sininya teksturnya, lalu bagian foto yang digunakannya seperti itu. Lalu di sini kita unbind VIO-nya karena udah selesai. Setelah itu kita di sini draw dinding depannya, mengaktifkan shader-nya. Di sini kita masih sama menggunakan material diffuse, material specular, dan material shiny. Lalu setelah itu kita ngebind ulang lagi VIO-nya.
di sini kita juga nggak menggunakan scale, kita hanya menggunakan translate, dan translate-nya pun masih di titik normal atau titik asli 0,0,0 gitu. Di sini kita pakai ini pensi model ini ke shader program. Lalu di sini kita nge-unbind GL draw elements, bind tekstur, dan vertex array CVAO, VBO, dan EBO-nya. Jadi untuk build meja ini, pertama-tama kita bakal nge-load dan nge-create dari tekstur dari si kotak yang bakal dijadiin meja. Nah, di sini kita pakai variable tekstur. Sini kita ngubah si tekstur ini dan ngebind dia jadi tekstur 2 dimensi dan juga dikasih parameternya. Lalu di sini kita ngedekorasiin panjang dan lebar yang bakal kita gunain nanti. Nah, setelah itu kita nge-load si coba saja.png atau tekstur foto ini untuk dijadiin tekstur di kotak kita nanti. Nah, jadi nanti kita nge-load itu coba saja dengan panjang dan lebar sekian ke variabel image, lalu kita ubah jadi 2 dimensi, kita bebasin lagi si image ini kayak tadi kan di unbind lagi. Tadi kan di load terus di free in lagi, lalu kita bind si tekstur tadi. Setelah itu kita di sini ngelakuin yang hal sama, cuman tadi kan ada 2 ya, si tekstur sama X tekstur. Nah, kalau yang tekstur ini itu untuk tekstur base-nya. Jadi Jadi kalau misal ini nggak ada, itu ada teksturnya, cuman kesana itu datar banget karena nggak ada lighting sama shadow-nya. Nggak ada shadow-nya, jadi kesana kayak nggak ada lighting-nya gitu. Lalu lanjut ke bagian vertex. Di sini tuh kita ngatur posisi dan ukuran dari kotak kita. Panjang lebarnya juga. Jadi kalau untuk yang bagian depan ini, yang baris pertama ini tuh dia nentuin kanan kirinya. Bagian ini kotak, ini kanan kirinya. Nah, sedangkan bagian panjangnya. Sedangkan yang kedua itu dia untuk bagian tingginya. Jadi yang ini untuk bagian bawahnya tuh di koordinat min 1, sedangkan di bagian atas itu di 0,5. Jadi ininya. Lalu yang ketiga itu untuk maju mundur ya, jadi posisi kotaknya mau di mana, mau maju mundurnya. Seperti itu. Begitu juga dengan yang kiri. Cuman bedanya kan kalau yang kanan itu posisi seperti ini, sedangkan yang kanan itu seperti ini. Jadi bagian yang pertama itu dia nentuin maju mundurnya si bagian si kanan ini. Sedangkan bagian kedua itu yang awalnya tadi itu untuk atas kalau bagian keduanya ini tetap atas bawahnya. Lalu yang bagian ketiga ini yang kalau di front itu awalnya untuk maju mundurnya, cuman karena posisi seperti ini, jadi untuk sisi kanan dia fungsinya adalah sebagai menentukan letak kanan kiri dari kotak si kanan ini gitu. Yang bagian sini sama bagian sininya. Kalau untuk yang upper sama bottom, yang bagian atas, yang bagian pertama sama bagian kedua ini masih nentuin panjang sama lebar kotaknya, sedangkan bagian tengah ini untuk ketinggiannya mau ditaruh di mana gitu. Begitu juga yang si bottom ini. Jadi si bottom sama si upper ini bedanya cuma di bagian tengahnya aja gitu. Oke, terus kalau ini case ini, jadi si kotak yang kita buat yang bakal jadi meja ini itu tuh terbuat gak langsung kotak, jadi kita buatnya dari 2 segitiga, makanya kan 0, 1, 2, 0, 2, 3 gitu juga yang 4, 5, 6, 4, 6, 7 seperti itu. Jadi untuk depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawahnya tuh juga dibentuk dari 2 segitiga siku-siku gitu. Lalu di sini kita meng-load lagi si VAO, VBO sama EBO ini. Lalu kita bind di ketiga-tiganya, si VAO, VBO, dan juga si EBO. Seperti itu.
gitu. Nah, jadi si VAO, VBO sama EBO itu bakal dikonfigurasi di sini. Nah, di sini tuh nomor layout 1 itu buat bentuk base dasarnya. Jadi di sini kodenya 0, lalu di sini 3 itu yang dimaksud di 3 ini adalah 3 dimensi. Jadi semisal kita menggunakan 3 koordinat gitu. Jadi bentuknya 3 dimensi. Sedangkan kalau misalnya kita ganti ini jadi 2, nanti bentuknya tuh bukan bakalan jadi kubus, tapi bakalan jadi persegi aja gitu. Lalu untuk yang layout 1 ini, dia adalah tekstur tadi. Tekstur awalnya. Nah, angka 2 ini untuk banyaknya tekstur yang kita pakai nanti. Misal mau satu aja atau mau 2x2 gitu. Lalu yang ini adalah untuk shadow-nya, jadi dia mirip-mirip sama yang layout 1, tapi ini untuk bagian tekstur shadow-nya gitu. Lalu setelah udah fix nih, kita bakal ngebind ketiganya tuh di sini. Terus untuk draw mejanya, di sini kita ngaktifin shader-nya juga. Ngaktifin shader dulu. Sini kita ngaktifin shader. Jadi di sini tuh ke arah lighting sama teksturnya itu, jadi teksturnya tuh dibuat seolah-olah menjadi lightingnya juga. Jadi di sini kita pakai material diffuse, material specular, sama material shininess. Tuh, lalu di sini kita ngebind lagi. Sebenarnya ini nggak perlu banget dibind, cuman lebih ke arah biar rapih dan juga codingannya gitu. Lalu di sini ada GLM, Matte Format Model. Di sini fungsinya itu yang ada 2, ada translate sama scale. Kalau translate ini jadi awalnya tuh ketika kita buat kotak itu, posisi si kotaknya itu ada di tengah-tengah kayak 0,0 lah gitu. Lalu setelah itu tuh kita perlu mengubah si koordinat kotaknya ini supaya jadi di sebelah kanan atas. Makanya kita ubah jadi 3.0 sama min 3.6 gitu. Lalu di sini untuk scale-nya itu ke ukuran dari mejanya. Jadi kalau misalnya kita ubah ukuran dia, nanti mejanya bakal bisa jadi lebih gede ataupun lebih kecil gitu. Lalu di sini kita kayak tadi kan udah di-define di sini, nanti diaktifinnya di sini. Lalu di sini kita nge-unbind, kan tadi udah di prosesnya udah fix ya, jadi kita nge-unbind si VAO, VBO, dan DBO-nya itu. Saya juga akan menjelaskan mengenai kasur. Yang pertama yaitu build kasur. Build kasur sama seperti yang saya tadi jelaskan. Yang pertama adalah kita mengidentifikasikan dulu apa itu tekstur dari kasur itu sendiri. Nah, di sini tekstur dari kasur kita gambarkan dengan atau tuliskan dengan tekstur 8. Yang nantinya dia akan menyimpan tekstur dari kasur ini. Nah, ini GL Gen Tekstur ini untuk membuat tekstur, bahan tekstur juga semuanya ini GL yang digunakan untuk membuat tekstur dengan in, white, dan juga height. Nantinya SQL soil image ini akan baca apa sih yang akan kita pakai teksturnya, yaitu yang kita pakai adalah teksturnya kasur.png yang telah kita definisikan di resource file ini, yaitu nantinya akan membentuk kasur itu sendiri. Nah, kemudian di sini nantinya kita akan menjelaskan shadow-nya. Nah, shadow di sini adalah untuk membentuk gambar lampu atau light ya dari si kasur ini dengan shadow teksturnya. Shadow tekstur di sini adalah kita definisikan dengan S tekstur 8. S tekstur 8 yaitu nantinya akan menyimpan shadow dari kasur itu sendiri yang akan sama akan meload di kasur.image ini. Kemudian di sini adalah float vertical. Ya, yang sudah saya tadi jelaskan, float vertical ini nantinya bagaimana kasur itu terbentuk, maksudnya dari titik mana ke titik mana. Nah, ini depannya yaitu ini X, Y, Z,
bentuknya seperti apa, di mana. Nah, ini 3 ya. Lalu ini adalah vertexnya. Jadi ini berarti 1,35 min 0,75, 1 untuk frontnya 1,35 min 0,75, 1 untuk ini semuanya karena terdiri dari segitiga ya, makanya kita definisikan selalu 4 ini. Tergantung pada pendefinisian kita dan pembuatan kita objeknya dari titik mana ke titik mana. Nah, ini saya membuatnya seperti ini. Nah, ini kita definisikan dari bagian depan, kanan, kiri, belakang, atas, bawah, semuanya didefinisikan. Setelah didefinisikan, nantinya ini akan dijadikan seperti ini. Nah, apa ini? Ini nantinya digunakan untuk dari mana kasur itu dibentuk ya, berarti dari 0, berarti dari 0 ini, 1 dari sini, seperti itu. Sampai ke 23. Lalu nanti dia akan membentuk si kasur itu. Lalu vertex array yaitu adalah untuk memberikan vertex array dari yang telah disimpan, yaitu TFAO8 dan TFBO8 dan TEBO8. Nah, ini untuk pemberian namanya FAO, FBO, dan FPBO, TIBO. Nah, lalu kemudian di sini berarti nanti akan membuat kan. Lalu sama seperti tadi, ini mendefinisikan layout pertama. Layout pertama itu yang untuk 3 dimensi. Layout ke-1 nih, kalau kita mengubah layout ke-1 ini, nantinya dia akan membentuk bagaimana garisnya, warna dari vertex itu. Nah, ini 3 ini yaitu adalah untuk memberikan teksturnya. Lalu kemudian ini untuk melakukan pembuatan dari buffernya dan vertex array-nya. Kemudian setelah itu kita melakukan draw kasur. Setelah dibuild berarti kita akan melakukan draw dengan shadernya yaitu U shader. Koordinatnya sama, dan di sini yang digunakan nanti untuk lightingnya yaitu ada material specular dan material diffuse. Lalu di sini shine-nya di mana? Di 0,4 F. Menggunakan shyness map lokasinya di mana? Uniform lokasinya dari kita pakai material gold shyness yang udah didefinisikan. Nah, setelah itu kita mendefinisikan modelnya ini. Modelnya ada di mana? Jadi ini kasur ini berada di titik mana? Gitu. Dari kotak yang telah kita buat atau dari tembok yang telah kita buat, kotaknya si kasur ini ada di mana? Nah, kita sesuaikan di sini. Berarti translate di 3,9, 0,247 modelnya. Terus yang ini 311 skalanya. Skalanya berapa? 311. Nah, inilah kalau ini di mana tempatnya, nah ini skalanya. Terus lokasinya nanti dia akan mengambil shader dari modelnya itu sendiri, kemudian akan membuat matriksnya dan membuat elemennya, yaitu dari segitiga yang terdiri dari 36 segitiga, kemudian dia akan membuat teksturnya, lalu akan jadilah kasurnya. Seperti ini, kasurnya berbentuk putih dan dia ada di bawah seperti ini. Saya akan tunjukkan. Nah, kasurnya akan berbentuk seperti ini bila dilihat, dan di sini dia terdapat shadow-nya dari kasurnya. Terdapat shine-nya di sini akan berbentuk terlihat ya. Seperti ada terang gitu. Nah, ini didefinisikan tadi. Seperti ini kasurnya. Nah, untuk lemarinya kita di sini nge-load dan nge-create teksturnya. Yang kita gunakan di sini adalah tekstur 5.
T tekstur 5 dan juga S tekstur 5. Jadi di sini kita nge-load dulu si tekstur ini, base-nya dulu. Lalu setelah itu kita ngedeklarasiin panjang sama lebar. Lalu kita nge-load image, yaitu lemari. Oke, dan nanti juga bakal ada lemari bagian depan. Jadi untuk lemari terbagi menjadi dua bagian, yaitu build dan draw lemari dan juga build dan draw lemari depan gitu. Jadi untuk yang lemari ini kita pakai yang lemari ini. Oke, jadi kita nge-load si lemari ini, lalu kita jadiin 2 dimensi, kita free-in, lalu kita unbind lagi si teksturnya. Setelah itu kita deklarasiin ngebind tekstur gantian si S tekstur ini pakai parameter, lalu kita ubah ke nge-load image lemarinya, lalu kita ubah ke GL tekstur 2 dimensi, kita free in lagi. Setelah selesai lalu kita unbind lagi gitu. Lalu untuk verticusnya kita di sini nggak ada frontnya, karena frontnya nanti bakal ada di build lemari depan gitu. Lalu di sini bagian right-nya, untuk right-nya kita menggunakan koordinat 1, lalu untuk tinggi panjangnya kita min 0,5 sama 2,5, lalu di bagian depan belakangnya, atau kalau di right itu dia kanan kirinya itu 0,5 sama minus 0,15. Untuk bagian belakangnya kita panjang sama lebarnya itu min 1 sama 0,5 2,5. Lalu untuk posisi depan belakangnya itu kita pakai minus 0,15. Untuk bagian leftnya depan belakangnya itu dia pakai min 1. Lalu untuk tingginya sama seperti yang sisi-sisi lainnya, min 0,5 sama 2,5. Lalu untuk kanan kirinya dia min 0,15 sama 0,5. Nah, untuk upper dan bottom ini sama, dia menggunakan 1 dan min 1. Cuman jika diperhatikan upper dan bottom ini letak titik-titiknya juga berbeda gitu. Jadi kalau upper misalnya 1, 2, 3, 4, kalau dia hembohnya 1, 2, 3, 4 gitu. Berbeda. Lalu dia sama-sama menggunakan koordinat yang sama kecuali di bagian tengah. Kalau untuk upper dia mengambil nilai dari sisi tinggi di semua sisi lainnya 2,5, sedangkan bottomnya min 0,5 gitu. Lalu seperti biasa di sini kita untuk yang segitiganya itu yang 012, 023, 456, 467 seperti itu. Lalu di sini kita nge-load si ray vertex sama buffernya. Setelah itu kita bind di sini, ketiganya kita bind. Ya, jadi si VAO ini untuk vertex array-nya, sedangkan si VBO ini itu untuk verticusnya atau si geometrinya tadi yang posisi kanan kiri atas bawah depan belakangnya itu di VBO. Lalu untuk indicate untuk teksturnya itu ada di EBO begitu. Lalu maka kita konfigurasi di sini untuk array vertexnya kita
masih sama 3 dimensi dengan ukuran 8 kali size dari G-floatnya sama GL void dikali 0 kali size of G-floatnya. Tuh, lalu setelah itu kita enable di sini si VIO-nya ini yang sudah dikonfigur. Lalu di sini kita buat VBO, yaitu si verticusnya atau si geometrinya itu atau bangun ruangnya ini. Nah, kita ini di sini menggunakan 2 sama, jadi 2 kali 2 dengan ukuran 8 kali size 8 dikali size dari G-floatnya dan GL void dikali 3 kali size of G-floatnya gitu. Lalu untuk teksturnya juga sama, kita masih menggunakan 2,3 dengan ukuran 8 kali G-float dikali 5 kali size of G-floatnya gitu. Lalu keduanya di sini di enable. Lalu setelah di enable, ketiganya di unbind. Tuh. Lalu untuk draw-nya, di sini kita aktifin manggil method use shader-nya. Lalu kita di sini mau ngaktifin teksturnya. Tekstur dari T-tekstur dan S-teksturnya di sini. Nah, kita di sini memakai material diffuse dan juga material spekular. Untuk teksturnya itu kita pakai diffuse dan untuk shadow-nya itu kita pakai spekular. Itu. Lalu di sini kita pakai shyness matlock dengan parameter 0,4 gitu. Lalu di sini kita ngebind lagi VIO, tapi di sini VIO 05-nya. Lalu di sini kita mengkonfigur modelnya, dimana posisinya kita ubah jadi di bagian kiri pojok atas, kiri pojok atas. Lalu ukurannya kita ubah jadi 3,2,1 itu panjang tinggi lebarnya gitu. Setelah itu kita activate di sini modelnya. Setelah itu kita unbind si VIO tekstur tadi, si vertex array, tekstur sama S teksturnya di sini gitu. VIO, VBO, dan VEBO gitu di sini. Lalu lanjut ke bagian build lemari depan, sama seperti lemari, dia di sini ngeload teksturnya. Di sini kita pakai T-tekstur 7 dan S-tekstur 7. Lalu ngeload lemari depan ini, gambar ini di load. Lalu kita ubah ke 2 dimensi. Setelah kita berhasil ubah, kita free in lagi match-nya, lalu kita unbind lagi teksturnya. Setelah itu kita ngebind tekstur yang buat shadow-nya. Setelah kita bind, kita ubah ke 2 dimensi, lalu kita masukin parameternya 2 di sini. Di sini kita load image depan lemari depan tadi. Lalu kita ubah ke 2 dimensi, dan setelah berhasil kita free in lagi dan kita unbind lagi si teksturnya itu. Lalu untuk verticusnya cuma ada bagian front aja, karena emang tadi yang bagian kanan kiri belakangnya sudah di build lemari. Nah, di sini kita bagian depannya kita pakai minus 1,03, 0,9 sama 0,9 dan minus 1,03. Untuk atas bawahnya sama seperti yang di atasnya, yaitu min 0,5 dan 2,5. Lalu untuk maju mundurnya posisinya itu ada di 0,4. Lalu untuk indikasinya masih sama juga, 012 dan 023 gitu. Lalu di sini juga kita nge-load dan juga ngebind, lalu konfigurasi atribut-atributnya sama seperti yang tadi. Kita di sini nge-load dulu si VAO, VBO dan EBO-nya. Jadi kita pakai VAO, TVAO 7, VBO 7 dan EBO 7.
Oke, jadi di sini kita nge-bind si video. Kita nge-bind si video pakai verticals. Lalu di sini kita nge-bind si IBO pakai si indicus. Seperti itu. Lalu kita di sini masih sama 3 dimensi dengan ukuran 8 dikali size dari G-float dan GL dikali 0 dari size G-floatnya. Lalu di sini untuk videonya kita masih sama juga 1,2 dengan parameter dengan ukuran 8 kali size dari G-floatnya dan GL void 3 dikali ukuran dari G-floatnya. Lalu untuk yang kedua ini masih sama juga, masih memakai 2,3 dengan ukuran 4 kali ukuran dari GL float dan GL void dikali 6 kali size dari GL float-nya. Lalu di sini ketiga-tiganya juga di enable vertex-nya dan buffernya gitu. Vertex-nya aja ini. Atribut yang ada di dalam vertex array dan buffernya itu di enable. Setelah itu karena udah di-bind juga, jadi kita di sini nge-unbind ke tiga-tiganya. Kita nge-unbind IBO dulu, VBO, lalu ke IBO-nya. Lalu di sini kita draw lemarinya. Kita ngaktifin shadernya. Di sini kita pakai tekstur 7 sama tekstur 7 yang tadi udah di-define di atas. Lalu kita bayar lagi di sini, lalu kita masukin si material diffuse-nya aktifin shader pakai material diffuse-nya. Untuk si tekstur, lalu untuk shadow-nya kita pakai material specular. Lalu di sini kita aktifin juga shininess matlock dengan parameter 0,4. Lalu di sini kita ngebind lagi seperti biasa, ngebind ulang si vertex array-nya, VIO-nya itu supaya lebih rapi. Lalu setelah itu kita ngubah posisi si objek dan juga ngubah ukuran objeknya tuh supaya sama seperti di yang lemari. Jadi sebenarnya ini codingan ini tuh sama seperti yang ada di codingan draw lemari. Setelah itu saya membuat yaitu kulkas. Kulkas itu saya bedakan antara kulkas bagian kanan, kiri, atas, bawah dengan kulkas bagian depan. Hal ini kenapa? Karena tekstur pada kulkas bagian kanan, kiri, dan atas, bawah itu berbeda dengan tekstur bagian kulkas depan. Di sini adalah untuk pembuatan teksturnya sendiri, yaitu didefinisikan menjadi tekstur 9 yang akan menyimpan tekstur dari kulkas bagian kanan, kiri, atas, bawah. Nah, seperti ini. Kemudian nantinya ia akan didefinisikan dari GL tekstur 2 dimensi dengan minimal filter dan GL linear. Terus juga ada lebar dan juga tingginya yang akan menyimpan kulkas.png itu sendiri. Lalu nantinya ini akan membuat shadow-nya dari kulkas itu sendiri didefinisikan dengan tekstur 9 yang didefinisikan juga di demo.h tentunya. Di sini di demo.h tentunya akan didefinisikan. Lalu dia akan menyimpan kulkas.png juga dengan width dan height-nya, KON. Nah, di sini dia akan menyimpan RGB-nya, image. Terus akan nge-load image-nya itu dari apa? STL image-nya itu apa? Dari image-nya itu sendiri. Nah, kemudian di sini ada float vertical. Float vertical yaitu bagaimana kita membentuk kulkas ini. Yaitu seperti ini. Sesuai dengan titik yang telah dibuat, yaitu ini X, Y, Z, keberadaannya, posisinya maksudnya. Lalu ini adalah vertex-nya. Seperti ini. 0,75, 0,75, 1 bisa dilihat. Nah, ini terdiri dari kanan, kiri, atas, bawah, dan juga belakang. Seperti itu. Nah, bagaimana itu terbuat? Berarti nanti dibuatnya dari 0, kemudian 1, 2, 3,
0, 2, 3. Nah, ini terdiri dari segitiga-segitiga yang dijadikan satu sesuai dengan titik-titik yang telah saya buat dengan objeknya itu seperti apa. Lalu di sini dia akan ngeload dari menyimpan dari vertex yaitu TFAO 9. Nah, buffernya itu TFBO 9. Nah, brain buffernya itu FBO 9 juga. Nantinya buffer datanya akan mengeload size dari verticals-nya yang akan digambar. Terus di mana EBO-nya ini akan nantinya buffer datanya akan identifikasinya dengan static ground-nya. Kemudian ini semuanya pointernya itu ada di mana? Tuh, ini 3 dimensi, yang ini sama tadi untuk teksturnya, ini juga tekstur nih. Tuh, kalau ini tidak diaktifkan nanti jadinya tidak ada. 1, 0, 1, 2, ini poin-poin yang telah ditentukan. Lalu ini bin buffer, yaitu untuk buffer nanti datanya dan vertex array. Lalu kita setelah itu sama, yaitu adalah kita ngedraw si kulkasnya dengan menggunakan shader yang kita gunakan. Codingannya sama dengan di sini ada light yang menggunakan material diffuse sama material specular, tapi nanti shine-nya di sini kita menggunakan material shine dengan lokasinya sama 0,4 f, semuanya sama. Lalu di sini tempatnya di mana? Translate itu di mana tempatnya? Dari tembok yang telah kita buat itu tempatnya di mana sih si kulkas ini? Kulkas bagian kanan kiri, atas, bawah, dan belakang. Nah, ini dibuat dari 30. Kenapa 30 doang? Karena harusnya kan 36 ya, semua bagiannya itu terdiri dari 36. Kenapa terdiri dari 36? Hal ini dikarenakan terdiri dari 36 segitiga yang dijadikan satu persatu. Kenapa? Kenapa nggak 36 gitu? Kenapa triangle nggak 36 gitu kan? Karena 6-nya lagi nanti akan kita definisikan di sini. Draw kulkas bagian depannya. Nah, di sini. Nanti ini sisanya jadi 36 itu 6, 6, 6, 6, 6, 6 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu untuk kulkasnya sendiri. Di sini teksturnya kita bedakan. Untuk membedakan teksturnya ada FTFOO 9. Nah, di sini kulkas depannya itu kita definisikan teksturnya oleh tekstur 10. Nah, ini untuk membuat teksturnya seperti biasa yang seperti tadi, maka nanti akan disimpan di muka kulkas itu sendiri. Jadi, untuk membedalah antara muka kulkas dengan kulkas yang samping-sampingnya. Nah, untuk codingannya sama, yang ini untuk membuat teksturnya, ini untuk membuat shadow-nya. Untuk membuat shadow-nya, yang akan menyimpan muka kulkas tertinggi. Nantinya di sini ada vertikalnya, yaitu kenapa vertikalnya cuma satu? Oh, yang tadi ada banyak, karena ini kita hanya menggunakan untuk bagian depannya saja, yaitu min 0,75, min 1, min 1, 0, 0, 0,0 F, ini untuk vertex array-nya. Nah, ini untuk teksturnya lah. Pokoknya ini nantinya identifikasinya kita ke 0, 1, 2, 0, 2, 3. Ya, nantinya akan membentuk kotak gitu. Lalu dia akan menyimpannya membuat vertex array-nya di TFEAO 10 dan TFBO 10, EBO 10. Nah, ini nanti akan membuat pointernya, ini seperti tadi ya, titik-titik ya, yang ini untuk 3 dimensi, ini untuk apa. Semisal ini kita hapus, nantinya tidak ada, coba kita hapus. Nah, bisa dilihat di sini dia tidak ada. Jadi ini untuk membuat si kulkasnya juga. Untuk membuat kulkasnya menjadi real gitu.
Nah, kalau ini nggak ada, berarti nanti kelasnya ada. Yang ini untuk teksturnya sendiri, seperti itu. Nanti langsung kita build array buffernya. Lalu setelah itu kita akan melakukan draw kulkas depan. Nah, draw kulkas depan itu sama seperti tadi, shader yang kita gunakan apa, dan dia akan ngeload dua dimensi dari tekstur 10-nya. Tekstur 10 tuh tadi kita definisiin dari buka kulkas.png dengan nantinya akan menggunakan like-nya yaitu material diffuse dan material specular, dan ini ada shine-nya. Shine-nya yaitu material shyness. Lalu di sini akan membuat uniformnya, lokasinya di mana shine-nya di 0,4 F. Lalu nanti akan membentuk modelnya. Modelnya tuh di mana sih dia berada? Berarti 3, 1, min 3. Ini X, Y, Z juga ya. Lalu setelah itu akan membentuk uniform dari disk aktif programnya dan membuat dari angle-nya yang ini dan jadi 6. Karena tadi udah 30 harus 36, jadi tambah 6 di sini. Lalu bila kita jalankan, nah, jika dijalankan akan seperti ini. Dia akan membentuk mukanya seperti ini. Jadi pembeda antara yang ini dan juga yang depannya seperti itu. Nah, untuk init kamera. Jadi di sini init kamera itu fungsinya untuk inisiasi atau ngasih nilai ke postcam X, Y, Z, viewcam X, Y, Z, upcam X, Y, Z, kamera speed, dan juga FOV-nya. Jadi di sini kita inisiasiin nilai-nilai yang kita butuhin nanti buat kameranya. Untuk postcam X itu 0, postcam Y itu 2, postcam Z itu 4. Untuk viewcam X, Y, Z-nya itu 0, 1, dan 0. Untuk upcam X, Y, Z 010, dan juga untuk kamera speed 0,001 dan FOV-nya 45. Nah, di sini juga ada fungsi untuk nge-disable kursor kita. Jadi nanti ketika kita nge-run programnya, kursor kita yang gerak-gerak ini itu nggak bakal ada di dalam hasil renderannya gitu. Lalu untuk move kamera, di sini kita pakai parameter float speed-nya atau parameter speed-nya atau kamera speed-nya. Di sini kita bakal ngitung untuk pergerakan kameranya. Untuk yang maju itu positif, untuk yang mundur itu negatif gitu. Jadi untuk ngitungnya itu kita perlu nilai X sama Z, dimana rumus X-nya itu viewcam X dikurangin postcam X, sedangkan float Z-nya itu viewcam Z dikurangin postcam Z. Nah, setelah itu kita ngitung nilai postcam X, Z, dan viewcam X, Z-nya. Rumus dari postcam X-nya itu adalah postcam X ditambah X dikali kecepatan kameranya. Lalu untuk postcam Z itu postcam Z ditambah Z dikali kecepatan kameranya, yaitu 0,001. Lalu viewcam X adalah viewcam X ditambah X dikali kecepatan kameranya, dan yang terakhir adalah viewcam Z, yaitu viewcam Z ditambah Z dikali kecepatan kameranya. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang kamera. Yang pertama yaitu di sini dapat terlihat void demo strive kamera, yaitu adalah kamera bisa bergerak maju mundur atau kiri kanan. Nah, ini yaitu adalah X. X itu bisa kiri kanan. Nah, ini adalah view kamera dan juga dikurangi point of shot dari kamera itu sendiri. Terus for Z yaitu view kamera Z ya, dikurangi point of shot dari kamera Z-nya, yang nanti akan terdapat plot X-nya dari dihasilkan dari kebalikan dari si hasil dari Z ini. Kemudian ortho Z merupakan X. Kemudian yaitu positif kamera speed itu kalau kiri itu untuk positif kamera speed dan right kanan itu untuk negatif kamera speed-nya yang udah dijelaskan di
kelas sebelumnya, yaitu position of shoot camera X, yaitu adalah position shoot camera X ditambah dengan ortho X ini, kemudian nanti akan menghasilkan speed. Kalau position of shoot Z-nya itu dihasilkan dari position of shoot dari kamera Z-nya ditambah dengan ortho Z-nya, dapat dari X ini, dikalikan dengan speed-nya. Kalau view kameranya yaitu adalah view kamera X, yaitu adalah view kamera X ditambah dengan ortho X ini, yaitu min Z, dikali dengan speed. Nah, nanti view kamera Z itu sama dengan view kamera Z ditambah ortho Z-nya ini, yaitu X dikali speed. Nah, hasilnya itu sebagai berikut. Nah, seperti ini. Kiri, kanan, kiri, kanan. Itu kiri, kanan, point of shoot-nya. Nah, lalu di sini ada rotate kamera. Apa itu rotate kamera? Rotate kamera adalah untuk memutar kamera itu sendiri. Yang nantinya sepertinya hampir sama seperti strap kamera, yaitu float X sama dengan dari view kamera X-nya. Ini floatnya sama ya, float speed. Karena yang kita perlukan di sini adalah kecepatan dari pengguna atau user yang melakukan inputan, yaitu untuk melakukan hal kiri kanan dengan mouse-nya gitu. Float X yaitu adalah view kamera X dikurang dengan point of shoot kamera X. Kemudian untuk float Z yaitu view kamera Z dikurang pose kamera Z ya. Terus nantinya view dari kamera Z ya itu didapatkan dari position of shoot kamera Z ya. Terus scene dari speed-nya dikali X ditambah cos speed-nya dikali Z ya. Kalau X-nya yaitu adalah kebalikan dari kamera Z, yaitu kemudian di floatin ya. Pos kamera X ditambah cos dari speed dikali X dikurang sin dari speed dikali Z. Nah, ini untuk rotate kameranya itu sendiri. Sedangkan ini untuk kiri kanan, yang ini untuk rotate atau memutar. Seperti ini contohnya. Nah, ini dapat kiri kanan, step, dan memutar kameranya. Sehingga point of view-nya bisa terlihat semuanya view-nya. Nah, kemudian di sini ada in-main. Apa itu in-main? Nah, in-main ini nantinya untuk melakukan renderan atau render dari aplikasinya ini, akan menjalankan demo. Kemudian nanti aplikasinya startnya ini bernama, misalkan kalau kita diganti di sini adalah kosan NS. Kosan NS, maka nanti di sini akan melakukan, di sini akan menghasilkan kosan NS seperti itu. Nanti dia akan menghasilkan Windows seperti ini di render engine akan membentuk Windows, kemudian Windows seperti ini, dan nantinya akan merender apa yang sudah kita buat sebelumnya seperti itu. Sekian presentasi mengenai proyek grafika komputer berdasarkan objek-objek yang kami buat, yaitu kosan dengan objek atap, lantai, tembok, kemudian lemari, kasur, meja, dan juga kulkas. Untuk perhatiannya kami ucapkan terima kasih.